Oke, start Sun. Matikan. Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin, dimudahkan semua pekerjaannya. Dan doa buat teman-teman kita yang lagi terbaring sakit, yang lagi berjuang untuk sembuh. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Amin. Nah oke teman, kali ini kita bikin video berbagi pengalaman Captiva NFL Diesel tahun 2010, yang mana ownernya minta mobilnya di cleaning total. Jadi yang kita maksud di sini cleaning total, kita fokus ke jalur bahan bakar dan jalur pernapasan atau jalur turbonya. Nah setelah kita cek, kita coba bawa running mobilnya, kita baru menemukan yaitu terasa beratnya tarikan awal, apalagi di saat perpindahan 1, 2, dan 3. Jadi di saat mobil ini udah kecepatan 60-70 kpj, nah mobil ini terasa enteng. Jadi kita fokus ke tarikan awalnya. Nah untuk kasus yang lain belum bisa kita indikasi karena mobilnya semuanya alhamdulillah normal. Kita cek solenoidnya, aktuator turbo. Nah nanti setelah pembongkaran, apabila kita temukan ada part yang bermasalah seperti selang, baru kita lakukan penggantian. Tapi insya Allah untuk jalur turbo seperti turbonya, aktuator, injektor tidak ada penggantian karena kita cek semuanya cukup terbilang normal dan kita fokus mengoptimalkan partnya. Jadi kita bikin gahar lagi jambakannya, yaitu jambakan setan ya bos ya. Ya. Nah jadi yang kita maksud cleaning total bukan berarti kita detailing atau mengkinclongkan. Tapi kalau hanya untuk mengkinclongkan dan membersihkan, membeningkan ruang mesinnya, itu bengkel atau salon mobil yang khusus cleaning engine itu mungkin lebih pro pengerjaannya dan menggunakan alat-alat yang udah canggih seperti ada mesin uapnya. Kebetulan kita ada pengerjaan di bagian jalur turbo dan jalur bahan bakarnya. Nah otomatis part itu terlepas semua. Nah saat itu kita lakukan pencucian dan cleaning ruang mesinnya. Jadi nanti ruang mesinnya kita cuci, kita bersihkan semua. Sampai ke baterai pun nanti kita cuci, termasuk peredam kap mesin. Nah untuk semua partnya seperti fluida itu disediakan oleh ownernya, seperti oli mesin, oli matic, oli power steering. Nah nanti kita juga ada flushing oli power steering, ini udah ada videonya teman ya. Flushing oli power steering, flushing radiator. Coba kita cek partnya apa aja yang dibawa sama ownernya. Radiator 1, 2, 3, 4, 5, oli matic, oli mesin 6, oli power steering. Ini cat anti karat, ini kemarin ownernya minta bantu kalau seandainya nanti ada bagian kolong mobilnya yang berkarat, nanti kita rapikan. Untuk ring injektor nggak kita ganti, kebetulan ownernya baru habis penggantian ring injektor sama seal injektornya ini. Filter udara, filter oli, filter solar, kampas rem belakang, seal, housing, filter oli, selang bypass. Ini baru, oh bukan, ini penggantian kemarin, packing cover paletnya. Jadi mobil ini sudah melakukan perbaikan juga di bengkel sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita masuk pembongkaran. Ini kita bikin satu video aja. Nah kita fokus untuk mengoptimalkan dan mengembalikan jambakan setan NFL-nya. Nah untuk pembongkaran gak usah kita videokan detail karena ini udah ada videonya. Buat teman-teman yang baru gabung di Garasi Sarabi, yang baru nonton videonya Garasi Sarabi, kalau teman-teman nonton di video yang ke 180-nya berarti itu udah sambungan video-video sebelumnya. Karena video yang satu dan yang keduanya itu selalu berhubungan. Contoh di video 150-nya kita udah bikinkan video cara melepas injektor NFL. Nah untuk video berikutnya, apabila kita ada cleaning total di NFL, kita tidak akan bikinkan lagi video cara melepas injektornya.
Jadi kalau seandainya di video ini teman-teman tidak menemukan cara melepas intake, nah coba teman-teman cek video sebelumnya atau simulasinya. Karena untuk pembongkaran, apabila tidak bisa kita videokan di mobil, itu kita simulasikan di luar. Jadi teman-teman dengan mudah untuk melihat posisi baut, ukuran baut, dan jumlah bautnya. Nah untuk pembongkaran NFL dan NFL untuk bagian kiri mesin, nah ini sama. Baterai, pushbox, tabung reservoir ini sama. Yang membedakan cuma tabung power steeringnya. Bautnya juga sama, baut 10 2 buah. Nah untuk cara plusingnya juga sama. Cara plusing oli power steering di Captiva NFL dan Captiva FL itu caranya sama. Jadi untuk pembongkaran kita mulainya dari jalur pernapasan atau jalur turbo. Yang mana jalur pernapasan dari box filter udara sampai ke intake. Jadi yang dilewatinya box filter udara, selang dan piping, turbo. Kemudian lanjut nanti kita lepas downpipe-nya, karena untuk melepas turbo kita harus lepas downpipe dulu. Ya otomatis kita lepas covernya dulu, lepas downpipe baru bisa lepas turbonya. Nah kemudian lanjut ke piping selang turbo, lanjut ke intercooler. Kita keluarkan intercoolernya. Nah untuk NFL itu bisa teman-teman lepas intercooler tanpa melepas bumper. Cukup lepas cover sama grill. Lepas cover, grill, lepas headlamp kanan dan kiri. Itu teman-teman bisa mengeluarkan intercoolernya dari grill. Nah baru lanjut ke throttle. Nah baru lanjut ke intake. Nah kebetulan kita ada perakitan mesin. Coba nanti kita simulasikan juga di luar buat teman-teman yang pengen tahu posisi bautnya di mana dan jumlah bautnya berapa. Mudah-mudahan nanti bisa disempatkan. Nah untuk pembongkaran kita bongkar di sini di luar, karena nanti kita mau melakukan pencucian. Nah nanti saat pemasangan kita baru masuk ke sana. Cek nanti Sun ya, yang rembes-rembes ya. Ya. Kilometer sekarang berapa nih? 159. Coba cek berapa kilometernya. Kalau nggak salah 159. 159.343. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan kita bisa selesaikan pekerjaannya sesuai jadwalnya. Karena habis ini kita udah ada list. Karena kita hanya kerjakan sesuai list. Tapi itu juga untuk jalur bahan bakar, injektor tetap terakhir. Karena nanti kita akan mencuci ruang mesinnya. Injektor nanti kita servis saja. Cuma setelah kita cek kemarin itu masalahnya di injektor nomor 4 kurang optimal. Coba nanti kita cek apakah ada penyumbatan di nozzle-nya. Nah tetap teman-teman, untuk jalur bahan bakar seperti injektor, supply pump, filter solar, housingnya, kemudian tangki, full pump, nah itu semua dibersihkan. Untuk filter kita ganti. Nah untuk supply pump tetap strainer kita bersihkan. Nah oke teman, kita lanjutkan. Oke Sun? Oke. Bongkar Sun. Siap. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita baru selesai pembongkaran. Jadi untuk jalur pernapasan atau jalur turbo udah kita lepas semua. Nah untuk jalur bahan bakar seperti injektor, supply pump, full pump, nah itu nanti terakhir. Kita mau kinclongkan dulu ruang mesinnya. Nah ternyata memang masih ada rembes di bagian belakang cover paletnya. Karena kemarin ownernya informasikan habis penggantian ring injektor dan packing cover palet. Packing yang di sini. Nah, nanti coba kita lepas lagi, kita rapikan lagi pemasangannya. Rembesannya bagian belakang Sun ya. Ya. Nah untuk bagian kiri mesin, kenapa kita harus melepas? Meskipun kita hanya ingin mengoptimalkan jalur bahan bakar dan jalur turbonya. Nah berhubung kita mau cleaning ruang mesinnya, mau kinclongan ruang mesinnya, biar bagian sini kita lebih luas membersihkannya, tetap pushbox, tabung reservoir, tatakan baterainya kita lepas. Nah sekalian nanti kita cek di pushbox di bagian bawahnya, pin yang di sini. Nah ada yang kosong atau ada yang korosi, nah, nanti kita bersihkan. Jadi semua soket tetap dicek, wiring dicek. Nah untuk covernya nanti kita remajakan. Jadi cover spiral wiringnya, mana yang getas, mana yang untuk lepas, mana yang udah rapuh, kita ganti baru semua. Nah oke teman, kita lanjutkan. Abis ini kita masuk pencucian atau cleaning partnya dan ruang mesinnya, itu sampai nanti ke peredam kap mesinnya. Ini kita siram semua, kita sabunkan. Nah ini kondisi ruang mesinnya. Coba congkel itu Sun. Lubang intake yang di deksel. Coba yang lain. Karbon lumpur ya. Ya. Intake-nya mana? Coba lihat intake-nya Sun.
Nah ini kondisi intake-nya, bentar. Lumayan ya. Lumayan. Coba congkel nih. Coba yang di throttle, coba yang di throttle, bagian ke throttle-nya. Mana throttle-nya? Coba lihat throttle-nya. Katalis, coba lihat katalis EGR-nya. Oh, coba congkel. Hampir ditutupi. Hampir tutup semua lubangnya. Ya. Nah ini partnya nanti kita bersihkan semua. Jadi untuk part yang belum bersih atau yang masih kotor seperti ini kita tumpuk aja. Untuk tahap pertama kita bersihkan dulu lubang intake yang di deksel. Nah jadi setelah itu bersih, nanti baru kita tutup sama lakban. Nah begitu juga bagian belakangnya. Bagian yang di header kita tutup juga dengan lakban. Jadi mana yang harus kita tutup dan kita amankan dulu. Seperti soket nih kita bungkus pakai plastik. Jadi nanti kita dengan aman dan nyaman untuk menyiramnya. Tetap pengerjaannya hati-hati, teliti dan bersih. Oke Sun? Oke. Kinclongkan Sun. Siap. Nah ini kita lanjut pencucian ruang mesin. Yaitu kita membuang dulu semua oli dan gomuk yang ada di ruang mesinnya. Nah ini kita bersihkan. Lubang intake-nya kita tutup pakai lakban. Nah juga ini semua. Nah coba kita simulasikan untuk intake dan turbonya. Jadi buat teman-teman yang cleaning jalur pernapasan atau jalur turbonya, minimal teman-teman bisa melepas turbo, intake, EGR, piping dan selang turbo dan intercooler. Ayo coba kita cek mesinnya. Nah ini mesinnya Cativia FL diesel. Nah ini mobil yang kemarin yang udah kita post videonya, yaitu pembongkaran part satunya. Nah ini bagian depannya, bagian intake. Nah untuk intake teman-teman, untuk melepas intake otomatis teman harus melepas pompa power steering dulu yang di sini, biar kita bisa melepas baut yang ini 1, 2, yang ini 1, 2. Jadi kalau kita hitung total baut intake-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah jadi ada 11 baut. Nah ukuran bautnya baut 12. Nah sebelum teman-teman lepas intake-nya, terus lepas ini dulu katalis EGR-nya, housing EGR. Nah ini bautnya 1, 2. Nah di sini 1 ya, 3. Berarti 1, 2, 3. Nah kemudian baru lepas yang ini 1, 2. Nah untuk yang ini biasanya keras. Buat teman-teman yang belum lepas ini biasanya keras. Tapi nanti slack, cukup lepas yang di sini aja. Nah nanti lepas kalian headernya. Nah untuk melepas turbonya teman-teman lepas down pipe dulu. Covernya, nih bautnya 1, 2. Satu lagi bracketnya. Nah 3. Setelah cover dilepas baru lepas headernya. Ini udah ada video lengkapnya semua. Nah ini mounting belakang, ini housing filter oli, cover timing, alternator, roller belum kita pasang, pulley damper belum, kompresor AC, dinamo starter, PNP matic. Nah ini sensor USS, sensor output speed sensor. Nah ini dia ada 2, output dan input. Nah ini satu lagi. Nah jadi kalau misalnya sensor ini bermasalah dan ini, itu bisa mengaruhi perpindahan giginya, karena THCM dapat informasi dari sini. Nah ini solenoid, aktuator turbo. Nah, ini baru selesai kita rakit. Kemarin kita merapikan wiringnya, ini kita ganti semua teman-teman ya.
Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut pencucian. Habis itu baru lanjut kita perakitan. Nah, oke teman, kita lanjutkan proses pencucian ruang mesin. Berapa nih bos? 3, 4, 3. Yaitu penyabunan menyeluruh untuk semua part yang ada di ruang mesinnya, baik itu wiring, soket. Ini kita ganti semua nanti cover wiringnya. Sampai ke peredam kap mesin. Oke Sun, siram Sun. Oke, mantap. Alhamdulillah selesai pencucian ruang mesin, ya nak. Bagian kanan. Nah, nanti kita ada perbaikan di bagian cover paletnya. Kita lepas injektor, kita lepas cover paletnya, kita cek dulu apakah masalah di packingnya. Karena menurut keterangan ownernya baru penggantian packing cover palet sekitar sebulan yang lalu. Mantap kinclong. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Habis ini kita masuk proses pengeringan, yaitu pembersihan semua soket wiring menggunakan angin kompresor dan kontak cleaner atau karbu cleaner. Nah, setelah nanti dipastikan bersih dan kering baru lanjut kita pemasangan. Nah, untuk partnya semua lagi dikeringkan. Coba nanti kita cek. Partnya mana Sun? Oke, lepas semuanya Sun ya. Ya. Lepas tutupnya kita keringkan. Oke Sun. Oke. Oke teman, ini partnya lagi kita keringkan. Osing turbo, ketrik, alternator, intake, injektor, cover palet, selang injektor, nempel injektor, kleman,
bracket, selang dan piping, ecu, pushbox. Lengkap Sun? Lengkap. Oke, mantap. Nah ini part yang berhubungan dengan jalur bahan bakar dan jalur turbonya. Jadi karena kita sekalian cuci rong mesinnya, jadi sekalian kita lepas pushbox, kemudian ecu, alternator. Nah ini throttle-nya. Mantap, kinclong. Intake-nya mana Sun? Coba ambil intake-nya Sun. Nah ini intake-nya. Bersih Sun? Bersih. Oke, mantap. Coba lihat yang di throttle. Oke, mantap. Yang ke katalis EGR. Nah ini kemarin hampir semua lubangnya ketutup karbon. Sekarang udah bersih. Housing turbo. Hampir seperti baru. Betul Sun? Betul. Nah setelah kita pastikan dan kita yakinkan semuanya kering dan bersih, baru kita lanjut pemasangan. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kita lagi proses merapikan wiring. Banyak yang terkelupas. Nah yang seperti ini. Nah ini kita rapikan, kita perbaiki, kemudian kita cover ulang. Nah ini jadi tetap untuk perbaikan di bagian covernya, packing yang di sini cover paletnya. Nah sebelum dipasangkan pastikan ini semua bersih, tidak ada minyak atau oli, jadi biar sealernya nempel sempurna. Timing aman Sun? Oke, setelah kita rapikan wiringnya, lanjut kita pemasangan. Oke Sun, Oke, rapikan Sun. siap. Kita mulai pemasangan. Nah untuk packingnya kita pakaikan packing yang lama. Jadi kebetulan packing yang lama masih ada di bagasi. Kami cek, ternyata bahannya atau partnya lebih bagus yang lama daripada yang dipakai si Om sekarang. Nah untuk iring udah mulai kita rapikan. Nah tinggal pemasangan covernya. Nah ini udah kita rapikan, yang kemarin kertas, terkelupas, udah nggak ada lagi. Nah habis ini kita lanjut pemasangan bagian kiri mesin, pushbox, tatakan baterai, tabung reservoir. Nah nanti baru lanjut kita pasang intercooler, selang dan piping turbo. Nah terakhir baru kita servis injektor, cek pengabutan, dan kita nyalakan mesinnya. Nah oke, kita lanjut. Intercooler udah, pushbox udah, tatakan baterai udah, tabung oli power steering udah, reservoir udah, valve udah. Nah kita mau penggantian seal oil cooler yang di housing filter oli. Ini partnya. Nah yang biasa teman-teman lihat ada rembesan di bagian sini. Lanjut kita pasang throttle-nya. Kinclong bening. Mantap. Oke bos, pasang bos. Oke. Nah oke teman, kita lanjutkan sambil ngopi malam ya bos ya. Ya. Injektor udah kita servis, wiring udah rapi, udah semua bos. Filter solar udah. Oke bolo, start bolo. Coba, sudah. Lagi. Coba lagi, sekali lagi. Off, tunggu. Off kan kontaknya. Matikan dulu baru start lagi.
lagi. Oke, mantap. Bersihkan lubang injektor, lanjut kita pasang injektornya. Oke, Bos. Oke. Nyalakan, Bos. Nah, oke teman. Kita baru selesai cek pengabutan. Nah, ini sembari kita bersihkan lubang injektor. Si Sun sama si Bolo tadi udah selesai pasang bumper sama headlamp. Aman wiringnya, Bolo? Aman. Oke, mantap. Air radiator udah, Bolo? Dah. Oke, ya Bos. Start, Bos. Wih, mantap. Coba matikan lagi. Matikan. Coba starter. Oke, kita biarkan dulu nyala idle 10 atau 15 menit. Nah, untuk asap yang keluar di ruang mesinnya kita abaikan. Habis ini kita lanjut ganti oli mesin, oli matic, flushing air radiator. Oke, Bos. Coba gas, Bos. Nah, jadi nanti tinggal PR untuk ownernya, itu kita udah sampaikan lewat WA, yaitu ganti engine mounting depan belakang. Nah, kemudian ganti bearing alternator, karena udah ada gejala bunyi di bearing alternatornya. Untuk gantung mesin depan belakang, karetnya udah mulai pecah. Itu yang lain alhamdulillah aman, tidak ada penggantian part yang lain. Nah, untuk injektor kita servis saja. Nah, untuk fluida kita ganti oli matic, oli mesin, oli power steering, air radiator, dan minyak rem. Nah, untuk filter seperti biasa, filter udara, filter oli, filter solar. Untuk wiring udah kita rapikan. Coba sentermu sini, Bolo. Nah, untuk wiring semua udah kita coverin, udah kita remajakan. Biar bersih. Nah, untuk selang ada beberapa selang yang kita remajakan. Nah, oke teman, sambil ngopi kita biarkan aja dulu mesinnya nyala. Nanti coba kita bawa running. Besok kita lanjutkan. Nah, untuk malam ini pekerjaan kita selesai. Berapa sekarang? Jam 10. Oke, mantap. Oke, coba starter, Sun. Coba gas. Oke, udah. Oke, matikan, Sun. Nah, oke teman, alhamdulillah selesai pekerjaan kita. Keliling total Captiva diesel NFL tahun 2010. Nah, yang mana kemarin kita optimalkan jalur bahan bakar dan jalur turbonya. Nah, ini kondisi mesinnya setelah kita keliling total. Nah, ini peredam bersih, udah nggak ada debu lagi. Nah, ini bagian filter udara, booster rem, oil. Nah, ini baterai tetap ya, baterai tetap kita cuci. Oke, mantap, bersih.
Nah oke teman, sekian dulu video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat batik.